wabarakatuh. Saya Sofia Ainun. Di sini saya akan membuat video review salah satu liputan majalah Tempo edisi blak-blakan dengan pembahasan mengenai rivalitas antar pejabat. Presiden Joko Widodo gerah menyaksikan konflik antar menteri yang diumbar ke ruang publik. Juru bicara Presiden, Johan Budi, mengatakan Jokowi meminta para menteri hanya berdebat dalam rapat kabinet saja. Ini sudah pernah disampaikan Presiden dengan bahasa "jangan gaduh di luar," kata Johan menjawab pertanyaan wartawan pada Rabu pekan lalu. Konflik di antara para anggota kabinet juga pernah terjadi di awal kekuasaan Presiden Soeharto, yakni antara Jenderal Soemitro dan juga Ali Martopo. Perseteruan keduanya berpuncak pada peristiwa Malapetaka pada tanggal 15 Januari 1974. Beberapa kali Tempo menulis peristiwa melari dan konflik di antara kedua jenderal tersebut. Pada edisi 2 Februari 1974, melalui berita berjudul "Presiden adalah Pangkop Kaptip", Tempo memotret tindakan Presiden Soeharto meredam gejolak. Soeharto menggelar pertemuan dengan Menteri Pertahanan dan Keamanan, Jenderal Penggabean, Jenderal Soemitro dan Laksamana Sudomo ikut hadir. Wakil Presiden Semangku-Buwono juga ikut menghadirinya. Seusai pertemuan yang berlangsung 1 jam, Sekretaris Negara Sudarmono memberikan keterangan pers bahwa pertemuan itu untuk membahas keamanan di tanah air, khususnya yang menyangkut peristiwa pada tanggal 15 Januari. Untuk penanganan yang lebih efektif, praktis, tepat, dan lebih dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan wewenang yang ada berdasarkan konstitusi. Presiden memegang langsung pimpinan Komtaptip, ujar Sudarmono. Artinya, Soemitro tidak lagi menjabat Pangkor Kaptip. Soeharto menunjuk Laksamana Sudomo sebagai Kepala Staf Kopkamtip. Di sisi lain, Soeharto menghapus jabatan asisten pribadi kepala negara, memandang keadaan sekarang tidak perlu lagi ada jabatan ASPRI, kata Sudarmono. Ini berarti Ali Martopo juga ikut disingkirkan. Lepas dari posisi Pangkopkamtip, Soemitro hanya menjabat wakil Panglima ABRI. Adapun Ali kembali ke Bakin dan berkarir di bidang intelijen. Sebulan kemudian, pada akhir Maret, Soemitro pensiun dini sebagai tentara. Padahal saat itu usia Soemitro masih 47 tahun dan menjabat wakil Panglima ABRI. Sebagian besar hidup saudara telah saudara serahkan untuk berjuang sebagai prajurit TNI, ujar Menhankam atau Panglima ABRI dalam upacara pelepasan Soemitro. Lalu selanjutnya, Penggabean percaya Soemitro akan meneruskan pengabdian kepada negara dan bangsa, mengisi kemerdekaan, serta membangun masyarakat Indonesia yang maju dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Soemitro ternyata mengajukan permohonan tertulis kepada Presiden Soeharto untuk mengundurkan diri tak lama setelah diberhentikan dari jabatan Pangkor Kaptip. Padahal, menurut Penggabean, Presiden Soeharto menawarkan jabatan tinggi dalam rangka tugas kekayaan ABRI kepada Soemitro. Pada tanggal 15 Maret 1974, Presiden Soeharto mengabulkan permintaan Soemitro. Lalu kemana Jenderal Soemitro selanjutnya? Dia belum memiliki rencana dan mungkin menulis pengalaman, tetapi yang pasti dia akan bermain golf, katanya kepada wartawan. Dari kasus di atas, saya menarik kesimpulan. Yang pertama, terdapat rivalitas dan konflik antara beberapa pejabat di pemerintahan Indonesia, termasuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Koordinator Maritim, Menteri Pertanian, dan Menteri Perdagangan. Yang kedua, Presiden Joko Widodo telah mengingatkan para menteri untuk menjaga debat dan perbedaan pendapat mereka dalam rapat kabinet, bukan di ruang publik. Yang ketiga, konflik antar pejabat pemerintahan bukan hal baru di politik Indonesia, dan contohnya termasuk perseteruan antara Jenderal Soemitro dan Ali Martopo pada masa pemerintahan Soeharto. Yang keempat, perseteruan antara Jenderal Soemitro dan Ali Martopo
mencapai puncaknya dalam peristiwa malapetaka pada tanggal 15 Januari 1974 yang mengakibatkan perubahan jabatan dan pengunduran diri. Lalu yang terakhir, setelah diberhentikan dari jabatan Pangkop Kamtib, Jenderal Soemitro memilih untuk pensiun dini dan merencanakan untuk menulis pengalaman hidupnya serta menikmati bermain golf. Menurut saya, majalah Tempo saatnya belak-belakan dari poin ini memberikan gambaran rivalitas dan konflik antara beberapa pejabat pemerintahan di Indonesia. Rivalitas ini mencakup beberapa menteri kabinet dan perbedaan pendapat mereka dalam urusan pemerintahan. Presiden Joko Widodo telah menegaskan perlunya penyelesaian perdebatan ini dalam lingkup rapat kabinet. Sejarah juga mencatat rivalitas serupa dalam politik Indonesia, seperti yang terjadi antara Jenderal Soemitro dan Ali Martopo pada masa pemerintahan Soeharto yang akhirnya mengakibatkan perubahan jabatan dan pengunduran diri. Dan penting diingat bahwa rivalitas di antara pejabat pemerintahan dapat mengganggu stabilitas pemerintah dan mempengaruhi kinerja pemerintah. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif dan penyelesaian yang bijak terhadap perbedaan pendapat dalam lingkup internal pemerintahan sangat penting untuk menjaga kestabilan politik dan efektivitas pemerintah. Baiklah, sekian mengenai video review salah satu liputan majalah edisi Tempo Blak-Blakan dengan judul Rivalitas Antar Pejabat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.